Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu mau minta kepada saudari Bila untuk memimpin doa. Baik Ibu, kepada teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Yang namanya dipanggil tolong angkat tangan, kemudian mengucapkan hadir ya. Siap Ibu. Fikri, Hadir. Fatia. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ajak kalian untuk nyanyi lagu kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, oke? Coba semuanya berdiri dulu. Ibu minta nyanyiin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada hafal? Apa Ibu? Hafal ya? Sok mulai, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kemudian Ibu mau nanya nih materi yang minggu lalu. Coba masih pada inget gak? Ibu mau nanya satu orang ya. Minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Fatia. Coba saudara Farid. Sedekah, Ibu. Sedekah kayak gimana? Coba jelasin yang kamu pahami. Memberikan sebagian harta pada orang lain. Terus Itu ya. manfaatnya apa manfaatnya? Saatnya membersihkan harta. Ya. Ya. Oke, jadi alhamdulillah ya masih pada ingat pelajaran yang minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Berzikir dan doa. Nah, Ibu mau nanya nih. Kenapa sih umat Islam itu dianjurkan untuk berzikir dan berdoa? Padahal sholat itu saja sudah menjadi suatu ibadah. Coba saudara Faiz. Kenapa Bu? Karena sholat dan zikir itu bisa menjadi penyempurna ibadah kita. Jadi meskipun sholat itu termasuk ibadah, dengan kita berzikir dan kita berdoa, jadi ibadah kita itu lebih sempurna gitu Bu. Ya, pintar. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian ketika melakukan zikir dan doa setelah sholat? Apakah ada perbedaannya ketika kalian tidak melakukan hal tersebut? Coba saudari Charlotte. Setelah melakukan zikir dan doa, hati merasa tenang, Ya, terus kalau misalkan gak ngelakuin, apa yang kamu rasain? gelisah, Gelisah. Terus apa lagi? kosong. Oh, kayak hampa Kayak gitu ya kalau dari zikir sama doa tuh. Nah, yang terakhir, menurut kalian tuh kenapa sih bisa kalau zikir dan doa itu bisa mempengaruhi sifat dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Coba saudara Fikri, gimana? Kok bisa sih berpengaruh sama diri kita gitu kalau zikir sama doa? Karena zikir dan doa membuat kita menjadi lebih tenang. Terus jadi Lebih sabar dalam menghadapi semua cobaan. ya pinter ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian akan mengetahui pengertian berzikir dan berdoa. Terus kalian juga akan memahami tata cara berzikir dan berdoa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengamalkan berzikir dan berdoa setelah sholat
dengan ada ketelitian dan kesadaran spiritual. Dan yang terakhir, kalian bisa menunjukkan perubahan sikap positif melalui pembiasaan zikir dan doa. Nah, anak-anak, karena di sini ibu menggunakan model discovery learning, jadi kalian akan mencari materi sendiri ya, berkelompok, memahaminya sendiri dan juga mempresentasikannya kepada teman-teman. Oke, di sini ibu akan membagi sebanyak 3 kelompok. Selain kalian presentasi, ibu juga mau ngasih KPD. Kalau ini dikerjainnya berjalan aja ya, karena itu gampang mencari kata aja. Oke? Coba berhitung 1 sampai 3 dari sini. 1, 2, 3. Sok berkumpul. 1 sama di sini 1, 2, 3. Dari mau kebalik. 1, 2, 3. Kok tadi ada 2 ya? Tapi malas pindah tempat ya, Bang. Sok, ayo berkumpul sama Itu teman-teman. 1 di sini. Aja. Nah, semuanya pada bawa buku paket kan? Bawa, Ibu. Nah, buat kelompok 1, cari materi tentang pengertian dan dasar hukum, zikir dan doa. Kelompok 2, cari materi tentang tata cara berzikir dan berdoa. Dan yang kelompok 3, cari tentang hikmah berzikir dan berdoa ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kebingungan, boleh tanya ibu ya. Sok, buka buku paketnya halaman 113. Itu bab berzikir dan berdoa. Sama. Bukan. Diskusikan nanti berkelompok maju dan mempresentasikan materinya. Ada materinya? Ada, Ibu. Ya. Ada Jobi, ada 1, tapi majunya bertiga. Ya, yang ngomongnya 1 orang ya. Oh iya. Kenapa Syarah? Sama ini kenapa gitu tadi? Daya anak-anak, ibu rasa sudah cukup waktu berdiskusinya. Ya. Sekarang ibu minta kelompok 1 buat maju, buat mempresentasikan apa yang sudah kalian pahami. Sok, boleh kelompok 1 maju. Bawa. Oke. Baik, kami dari kelompok 1 akan Yang lainnya simak ya teman-teman. tentang pengertian berdoa dan berzikir dan berdoa dan juga dasar-dasar hukumnya. Yang pertama, pengertian dari berzikir. Berzikir berakar dari kata azikru yang bermakna dasar mengingat, dan berdoa berakar dari kata ad-du'a yang bermakna mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Nah, kemudian ada dasar-dasar hukum dari berzikir dan berdoa. Allah menjelaskan dalam surat Ghafir ayat 60. Udah. Ya, udah. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh kasih tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 2, ayo maju. Yuk. Ya, yuk. Boleh mulai. Udah, ini materi. Oke, di sini kita akan menjelaskan terkait dengan tata cara berzikir. Yang pertama, kalau kita berzikir tuh kita harus keadaannya harus suci ya. Kemudian kita harus menghadap kiblat, itu lebih baik. Terus harus dengan bersuara lirih dalam ketawaduan kepada Allah gitu, dalam berdoa gitu. Kemudian jangan sampai meninggikan suaranya. Terus yang terakhir itu kita harus menghadirkan hati kita dan
pikiran kita tentang apa yang dibaca. Jadi harus fokus dalam berdoanya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Kasih tepuk tangannya. Yang terakhir boleh kelompok 3 maju. Baik. Oke, di sini kita kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang didapat dari hasil diskusi kita. Di sini kita dapat tentang hikmah berzikir dan berdoa. Nah, hikmah dari berzikir dan berdoa itu sendiri, di sini kami mencantumnya ada 2. Yang pertama, hikmah dari berzikir dan berdoa itu ingat kita menghayati janji Allah. Zikir mengingatkan manusia bahwa Allah selalu dekat dan mendengarkan doa hambanya. Itu dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Lalu dengan kita berzikir juga hidup akan hidup optimis dengan berzikir dan berdoa. Zikir dan doa menumbuhkan sikap optimis karena hamba belajar berharap hanya kepada Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa. Itu dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan juga Ar-Ra'd ayat 28. Ya, segitu saja. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya udah selesai presentasinya. Nah, dari yang materi kalian pahami itu, Ibu punya cerita nih, punya studi kasus ya. Coba kalian pahami, kalian jawab. Ada seorang siswi namanya Rani. Rani ini kelas 7 MTS. Nah, dia itu kalau lagi sekolah biasa dia ibadahnya itu biasa-biasa aja. Kadang kalau udah kira tuh dia nggak mau zikir sama doa karena ya udah, karena di kehidupan dia nggak ada apa-apa gitu. Tapi ketika dia akan menghadapi ujian akhir, UTS atau UAS, dia tuh kayak bener-bener sholat, terus kayak zikir, terus kayak berdoa, karena dia tuh pengen mengharap UTS UASnya dapat nilai yang baik. Nah, ketika Allah mengabulkan doanya, mendapatkan nilai yang baik, terus dia tuh udah enggak lagi gitu, udah enggak zikir lagi, udah enggak berdoa lagi. Nah, menurut anak-anak, kalau misalkan kasus seperti itu boleh atau tidak? Jadi kita tuh hanya datang kepada Allah, hanya berzikir kepada Allah ketika kita butuh saja, ketika kita hanya akan menghadapi suatu cobaan atau ujian. Coba untuk saudara Faiz Fauzan jelaskan, kayak gitu boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak gitu seolah-olah kita hanya butuhnya saja. Jadi harus ibadah harus istiqomah terus menerus. Kalau misalkan berdoa, zikir, jadi terus, jangan sampai karena butuhnya saja kita berzikir dan berdoa kepada Allah, selepas itu kita tidak lagi berzikir dan berdoa. Ya, jadi dalam keadaan apapun kita harus terus ya, nggak boleh pas lagi susah doang datang, baru pas sudah bahagia nggak datang gitu ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan meluruskan dan menguatkan ya kembali materi yang sudah kalian sampaikan di depan. Nah, jadi berzikir dan berdoa itu adalah amalan ibadah berupa mengingat Allah dan memohon pertolongannya yang dilakukan setelah menyelesaikan sholat sebagai penyempurna ibadah. Nah, tambahan lagi, sebenarnya zikir dan doa ini bisa kalian lakukan kapan saja dan di mana saja ya. Jadi nggak harus cuma setelah sholat aja gitu. Nah, kemudian dasar hukumnya. Di sini Ibu mengambil surat Ghafir ayat 60 dan juga Al-Baqarah ayat 152 yang menegaskan bahwa Allah itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan syarat kitanya harus berminta, kitanya harus berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian Allah juga akan dekat dengan kita, akan mengingat kita jikalau kita juga selalu mengingat Allah dengan cara berzikir dan berdoa. Nah, kemudian tata caranya ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi, anak-anak, kalau kita sedang berzikir dan berdoa, kita tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda. Terus suaranya juga jangan teriak-teriak gitu ya, harus dengan nada yang lirih, dengan nada yang pelan gitu. Kalau berdoa harus mengangkat tangannya, harus khusyuk, harus fokus. Nah, kemudian hikmahnya. Yang pertama itu menghayati janji Allah. Karena Allah kan sudah berjanji ya, kalau misalkan kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Maknanya kita tuh akan merasa tenang dalam hidup, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran.
Kemudian yang terakhir itu adalah hidup optimis dengan berzikir dan berdoa. Kenapa sih Bu bisa optimis? Karena kita melibatkan Allah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, kita tenang-tenang saja, gak boleh khawatir karena pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, LKPD-nya udah dikerjain semuanya yang mencari kata itu? Iya. Udah ketemu kan kata-katanya gampang? Gampang. Ada ayam, ada kuda, Bu. Ayam, kuda, sapi, kucing, Ada sapi. harimau. Ada Kudanya juga ada kudanya, Bu. Udah dia. Kudanya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Intinya Ibu mau mengingatkan kalian kalau jangan lupa melibatkan Allah dalam segala hal di kehidupan kita. Jangan lupa berzikir, berdoa dimanapun kalian berada. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau perwakilan perempuan dan laki-laki untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian pahami selama menjalani proses pembelajaran. Siapa sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau nggak? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk aja ya. Ya. Ibu mau kepada saudari Nabila dan juga saudara Fikri. Boleh saudari Nabila dulu. Nabila tuh ngerasain apa dan apa yang Nabila pahami? Langsung ke depan. Boleh ke depan dulu Pak. Jadi Ibu setelah pembelajaran hari ini Nabila memahami bahwasannya setelah melakukan ibadah pun, terutama ibadah sholat, kita itu harus berzikir dan berdoa karena sholat saja mungkin kita memiliki kekurangan, sehingga dengan berzikir dan berdoa kita bisa menyempurnakan satu suci. Ya, baik Nabila, terima kasih. Selanjutnya siapa tadi yang Ibu tunjuk? Mau Fikri. Fikri, Bu. Pas maju. Maju. Harus. Maju. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pahami? Jadi yang saya pahami bahwasanya zikir itu merupakan salah satu ibadah untuk kita dalam menyempurnakan gitu dalam ibadah kita. Terus apa lagi Bu? Hikmahnya apa? Hikmahnya dengan memahami zikir ini kita jadi tahu bahwasanya berzikir itu merupakan salah satu ibadah yang penting gitu, bukan hanya sekedar salat saja, tetapi harus dibarengi dengan zikir agar ibadah kita itu sempurna. Oke, Bita, terima kasih Fikri. Boleh kasih tepuk tangan ya? Nah, alhamdulillah ya anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kalian akan belajar tentang sholat Jumat ya. Kita sampai ketemu di minggu depan. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca kifaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.